variatif, Anda kooperatif, Anda begitu arif, begitu bijak mengatasi berbagai macam persoalan. Tapi giliran persoalan ini kelihatannya Anda sangat represif sekali, langsung lapor polisi. Ini jadi pertanyaan, apa motivasinya? Apa betul itu Anda yang mau, atau ada tekanan, atau ada permintaan, atau ada apa? Saya mau bertanya, apa alasan ini? 93 itu masih 9 tiba-tiba ketika ditetapkan tersangka muncul pasal siluman. Saya menyebutnya pasal selundupan. Jadi apa? Pasal 160 KUHP tentang pengasuhan. Saya menduga kuat ini pasal ini masuk demi apa? Demi menjadi dasar hukum bagi penyidik bisa menahan. Karena ancaman pidananya 6 tahun kalau pasal 160 KUHP. Kalau penyidik konstitusi hukumnya hanya penyidik mentersangkakan Najib Muhammad Syihab dengan pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, ya nggak bisa nahan dan nggak ada masalah, proses hukum saja karena itu ancaman cuma 1 tahun. Tapi tadi karena ada motif ingin menahan, muncul pasal 160 KUHP begitu. Itu kemudian belakangan muncul lagi pasal yang laporan Bima Arya atau pegawainya dari Satgas Covid yang ada di Kota Bogor. Dokter yang merawat saya justru mengusulkan kalau HB ingin kepastian PCR akan lebih akurat, dan saya setuju. Begitu disarankan PCR begitu, saya setuju. Artinya ini kan masih proses. Nah, proses ini masih berjalan. Ternyata Anda tidak mengambil sikap seperti yang Anda ambil tempat-tempat lain. Langsung tanggal 28-nya laporan polisi pidana. Nah ini sebetulnya apa alasan Anda motivasinya kok bisa langsung pidana? Kenapa? Padahal tadi Anda cerita luar biasa. Saya salut. Bagaimana Anda variatif, Anda kooperatif, Anda begitu arif, begitu bijak mengatasi berbagai macam persoalan. Tapi giliran persoalan ini kelihatannya Anda sangat represif sekali, langsung lapor polisi. Ini jadi pertanyaan, apa motivasinya? Apa betul itu Anda yang mau, atau ada tekanan, atau ada permintaan, atau ada apa? Saya mau bertanya, apa alasan ini semua? Sebetulnya saya sudah sampaikan di awal tadi kita banyak pertimbangan untuk menyampaikan dua. Yang pertama, kalau saya sampaikan tadi rumah sakit ini terlalu semua, saya koreksi tidak. Karena berdasarkan pembicaraan dengan Habib Amin di hari Jumat pada wisata, ada banyak hal yang disepakati untuk disampaikan malam itu. Yang malam itu, saya kira kalau banyak saksi di malam itu dan ada buku atau dokumentasi lain bisa menunjukkan ada kesepakatan malam itu, dan bahkan Kapolres ikut hadir malam sudah menyampaikan ya bahwa kita kan tampil semuanya supaya jelas apa yang terjadi. Silakan Satgas nanti menyampaikan laporan. Jadi laporan Satgas ke polisi ini membuat kami bisa mengambil lebih jelas apa yang sedang terjadi. Kalau memang sudah sesuai dengan persoalan dari protokol kan tidak ada masalah. Itu poin pertama saya. Saya rasa juga itu, karena bukan itu yang saya tanyakan, bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, saya ubah pertanyaannya. Apakah dalam pertemuan dengan rumah sakit Umi Anda mengambil alternatif, misalnya saya akan tutup Anda kalau Anda tidak berikan itu laporan? Anda sampaikan begitu? Saya sebagai Satgas tidak setuju. Keputusan itu bukan saya, tetapi bersama-sama. Jadi malam itu disepakati dalam konteks Satgas mau disampaikan aduan. Jadi bukan berarti saya kemudian meminta langsung dilakukan saksi. Ya. Nah, sekarang yang jadi persoalan, Anda tadi di sini banyak bercerita betapa Anda di dalam menangani COVID dan lain sebagainya. Tapi tadi juga ada pengakuan dari Anda bahwa tadi ada pengakuan dari Anda bahwa dari seluruh kasus pelanggaran prokes yang terjadi di Kota Bogor. Nah, tadi ada pertanyaan. Menurut Pergub yang tadi Anda selalu bicara Pergub. Nah, apakah sudah sejalan dengan Pergub saya dihukum dengan hukuman denda karena melanggar? Ya, terkait pelanggaran bukan ranah kewenangan kami. Saya sampaikan itu, saya tidak bisa mendesak karena tergantung tingkatannya sepengetahuan saya. Anda nggak bisa jawab. Iya, saya bukan itu. Saya tidak tanya pidana ya, saya tanya denda. Betul. Jadi apakah sangat sesuai Pergub? Saya didenda ini sesuai Pergub atau di luar Pergub? Karena di Pergub pun juga ada selain sanksi sosial, denda, termasuk penutupan juga sepengetahuan saya ada. Penutupan tempat usaha, jadi tergantung tingkat usahanya. Kira-kira seperti tapi selama ini yang Anda tangani tidak ada pidana kan?
aturan itu tidak ada pidana. Di aturan pergub tidak pernah menyebut tidak ada pidana. Ya, tapi faktanya kita saat ini ketemu di sidang pidana. Saya sampaikan saya bukan dalam kapasitas penilai itu. Ya, terima kasih. Pendapat ini dijamin oleh Konstitusi pasal 28. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Namun ketika pendapatnya ini dianggap bertentangan dengan kepentingan rezim, dianggap kemudian mendelegitimasi kekuasaan rezim, pendapat-pendapat ini ditafsirkan sebagai kejahatan, dianggap hoax lah, nanti dikenakan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dianggap sara lah, nanti dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE tentang menyebarkan kebencian, permusuhan, dan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan dianggap mencemarkan nama baik lah, nanti dikenakan pasal 27 Undang-Undang ITE. Dan dianggap nanti melawan penguasa lah, dianggap makar lah, dan macam-macam. Jadi peristiwanya sebenarnya peristiwa menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Tapi oleh rezim menyampaikan pendapat ini dilabeli kejahatan. Kemudian keluar tuh pasal-pasal. Yang paling sering adalah pasal ITE. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Khususnya pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2. Junto 45 ayat 3 dan 45 ayat 2. Ini yang banyak. Kemudian menjerat Gus Nur, Ali Baharsa, termasuk juga Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan lain-lain. Itu kriminalisasi. Yang kedua diskriminasi. Apa sih diskriminasi? Diskriminasi itu sederhananya ya membedakan perlakuan. Tidak fair gitu. Pilih kasih. Tebang pilih, pilih tebang. Jadi kalau yang satu melakukan tindakan kriminal diangkut, yang satu dibiarkan. Kenapa? Ya karena yang satu temannya, yang satu lawannya. Yang lawan diangkut, diperkarakan, yang kawan dibiarkan. Bahkan dilindungi. Ada nggak kasusnya begitu? Banyak sekali. Kawan-kawan saya di AAB itu Aliansi Anak Bangsa dan Korlabi, Koordinator Lapor Bela Islam itu sudah banyak melaporkan Ade Armando, Victor Leskodat, Denny Siregar, bahkan Said Akil Siroj, dan terakhir kabarnya Kiai Said Akil Siroj mau dilaporkan lagi tuh gara-gara mempersoalkan dosen yang mengajarkan akidah nanti akan jadi teroris gitu. Nah, faktanya tidak pernah diproses. Tapi ketika laporan ini yang kontra rezim nih, yang paling kita kenakan kasusnya almarhum Ustadz Maher At-Tuwailibi. Itu kan hanya akun tweet menanggapi apa yang selama ini dituduhkan kepada dirinya, dianggap dirinya itu kemudian mencemarkan nama seorang tokoh Habib. Padahal tokoh tadi tidak membuat laporan. Padahal kalau tercemar harusnya deliknya pasal 27 pencemaran Undang-Undang ITE. Tapi yang dipakai pasal 28. Kenapa dipakai pasal 28? Yang pertama, biar tidak butuh laporan, sehingga bisa diproses langsung tanpa ada laporan. Yang kedua apa? Biar bisa langsung ditangkap di penjara. Karena pasal 28 itu ancaman pidananya 6 tahun. Beda dengan pasal 27 Undang-Undang ITE. Ancamannya 4 tahun. Kalau ancaman cuma 4 tahun, kepolisian tidak punya wewenang untuk menahan tersangkanya. Maka yang paling sering dijadikan langganan itu pasti pasal 28. Baik dengan pasal 27-nya atau 28 saja. Karena kalau cuma pasal 27 yang dipakai, itu nggak seksi. Kenapa nggak seksi? Nggak bisa untuk nahan. Kriminalisasi, diskriminasi. Yang terjadi pada Habib Muhammad Rizik Syihab, yuk kita lihat. Yang menjadi dasar pokok dakwaan jaksa mempersoalkan Habib Muhammad Rizik Syihab itu adalah apa? Apa yang kita ketahui sekarang adalah yang dianggap, yang dituding Habib Rizik Syihab melanggar protokol kesehatan. Terkait apa? Kumpul-kumpul di Petamburan. Apa sih aktivitasnya? Di situ ada pernikahan putrinya dan juga ada kegiatan maulid. Apa pasal yang dituduhkan? Pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Berapa? Atau apa ancaman pidananya? Cuma 1 tahun sih, denda 100 juta gitu. Awalnya ini, tetapi karena pasal ini sekali lagi tidak seksi, dan sebenarnya ini juga bukan tidak kriminal. Karena apa? Kalaupun ini suatu pelanggaran, di dalam gendus delik pidana itu ada
pidana yang terkategori kejahatan, ada yang pelanggaran. Nah, pelanggaran protokol kesehatan itu bukan pidana kejahatan, dia pelanggaran yang ada sanksi administratifnya. Apa sanksi administratifnya? Ada berupa denda. Apakah sudah diterapkan denda tadi? Ada, sanksinya sudah ada, sudah dibayar, sudah selesai. Artinya kalau kasus itu sudah dibayar dendanya kan selesai. Nebis in idem. Nah, nebis in idem. Tidak mungkin ada perkara diadili untuk 2 kali. Semua profesor hukum udah bicara kayak gini. Mahasiswa baru semester pertama juga sudah belajar tentang asas-asas hukum pidana, termasuk diantaranya adalah kehilangan kewenangan untuk menuntut perkara karena perkara sudah pernah diproses. Ini yang disebut dengan nebis in idem. Jadi nggak bisa diproses lagi. Dan itu memang kewenangan administratif ada pada pemerintahan daerah, dan pemerintahan daerah tidak punya kewenangan pidana, dia hanya bisa memberikan sanksi. Kenapa? Nah, kita urut lagi. Jadi ketika kita menetapkan bencana non alam pandemi di beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu itu, kalau tidak salah Maret 2020 itu mulai diterapkan, meskipun pandemi COVID-19 ini kan sudah ramai sejak Desember 2019 gitu. Itu kita tidak pernah menetapkan nomenklatur karantina wilayah, tidak pernah. Yang ada hanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang dulu oleh Pak Jokowi, presiden kita, akan didampingi dengan kebijakan darurat sipil, yang kemudian ada seorang aktivis memprotes, mengkritisi itu, yang justru dianggap menyebar hoak dan akhirnya divonis 1,5 tahun. Dialah Ali Baharsah begitu. Miris sekali, padahal dia hanya berpendapat. Sementara sumber yang dijadikan rujukan tidak pernah diproses. Kalau Ali Baharsah diproses menyebar hoak, kan sumber hoaknya dari presiden. Kenapa presiden tidak diproses? Kalau presiden tidak diproses, seharusnya Ali Baharsah juga tidak keliru, karena dia mengutip apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan mendampingi kebijakan PSBB tadi dengan darurat sipil. Oke, jadi tidak ada karantina wilayah, yang ada darurat PSBB. Kenapa tidak ada karantina wilayah? Saya masih ingat benar, karena saya juga termasuk secara hukum dulu merekomendasikan karantina wilayah, atau dalam bahasa masyarakat dikenal dengan istilah lockdown gitu. Jadi ditutup semua akses. Konsekuensinya tapi negara, pemerintah pusat di situ disebutkan tegas menjamin kebutuhan orang dan hewan, pakan hewan ternak. Jadi sebenarnya kalau terjadi lockdown itu masyarakat ya hitung-hitung santai di rumah, tapi kebutuhan ditanggung negara. Kan enak. Dulu justru ditakut-takuti kalau lockdown nanti nggak bisa makan, nggak bisa kerja. Ya memang nggak bisa kerja, tapi kan makanya dijamin oleh pemerintah pusat, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tapi karena mungkin negara nggak punya duit, dihindari, yang kemudian dibuat PSBB, dan PSBB itu kemudian kewenangannya untuk penerapannya diserahkan kepada Pemda, baik Pemda tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, begitu. Jadi aneh ketika kemudian Habib Muhammad Rizik Syihab dipersoalkan dengan pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, padahal tidak pernah ada status karantina wilayah atau lockdown. Kalaupun itu PSBB, ternyata PSBB tadi juga sudah dibayar dendanya. Lalu di mana letak unsur pidananya yang belum selesai gitu. Tapi sekali lagi, karena ini tadi saya bilang ini persoalannya adalah politik, bukan penegakan hukum, maka pada saat awal yang diselidiki adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tiba-tiba ketika ditetapkan tersangka muncul pasal siluman. Saya menyebutnya pasal selundupan. Ya, ini apa? Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Saya menduga kuat ini pasal ini masuk demi apa? Demi menjadi dasar hukum bagi penyidik bisa menahan. Karena ancaman pidananya 6 tahun kalau pasal 160 KUHP. Kalau penyidik konstruksi hukumnya hanya menyidik mentersangkakan Habib Muhammad Rizik Syihab dengan pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ya nggak bisa nahan. Dan nggak ada masalah, proses hukum saja. Karena itu ancaman cuma 1 tahun. Tapi tadi karena ada motif ingin menahan, muncul pasal 160 KUHP begitu. Itu. Kemudian belakangan muncul lagi pasal yang ya ini
Pasal langganan untuk mengkriminalisasi aktivis itu pasal hoaks. Dianggap menyebar keonaran dengan berita bohong. Pasal berapa? 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Berapa ancaman pidananya? 10 tahun. Coba bayangkan, Habib Rizik Syihab hanya melakukan kumpul-kumpul dalam konteks pernikahan putrinya, dalam konteks maulidan, diancam pidana 10 tahun dan ditahan. Sementara saya tidak tahu orang yang katanya anggota kepolisian yang menjadi tersangka pembunuh 6 laskar, tidak tahu saya pasalnya apa yang diterapkan, tapi katanya naik tersangka, tapi tetap tidak ditahan. Bagaimana mungkin ada kasus yang hanya kumpul-kumpul pelakunya ditahan, sementara pembunuhan yang jelas-jelas korbannya, pelakunya tidak ditahan?